Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Inovasi Pendidikan dengan anggota Alwia Widyastuti, Dani Febrianto, Maulana Nur Firdaus, Muhammad Antoni Febriansyah, Muhammad Iqbal Hamdan, Nida Adilah, Nur Saro, dan Sofi Nurhaliza Utami akan menerangkan tentang pengaruh pengembangan inovasi pendidikan kurikulum. Tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Jabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk pengembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Materi bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Menurut National Center of Competency-Based Learning 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar menurut Ellington dan Reich 1997. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalnya hands-out, lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, dan bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Yang keempat, bahan ajar audio. Misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Misalnya, program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Yang keenam, bahan ajar video. Misalnya, siaran televisi dan rekaman videotape. Yang ketujuh, bahan ajar komputer. Misalnya, Computer Assisted Instruction, CAI, dan Computer Based Tutorial. Strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Fungsi dan tujuan pembelajaran itu ada dua. Pertama, memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction adalah jenis strategi pembelajaran dengan kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi. Tetapi, strategi ini seringkali dipakai. Contoh strategi pembelajaran langsung antara lain ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit dan latihan, dan juga demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction adalah jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidik, penggambaran inferensi data, dan pembentuknya hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction
Jenis strategi pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antar siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran dengan cara suatu pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuens induktif dan mengarah pada pusat siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian, judgement, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil. Bukan dan tujuan evaluasi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektifnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yakni menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan menentukan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialis, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Prinsip evaluasi menyeluruh dalam proses berjalannya evaluasi pembelajaran wajib mampu memberi hasil mengenai gambaran seseorang siswa baik secara keseluruhan dalam aspek kognitif, afektif, hingga psikomotorik. Selanjutnya, berkesinambungan. Dalam evaluasi pembelajaran ini dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari awal proses pembelajaran hingga akhirnya proses pembelajaran para siswa ini. Jadi, bisa dilakukan secara terus-menerus. Pendekatan evaluasi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Menurut Arifin, tahun 2017, dalam bukunya halaman 85 sampai 86, pendekatan evaluasi tradisional berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di sekolah yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapatkan perhatian yang serius. Dengan kata lain, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Hasil kajian Spencer cukup memberikan gambaran betapa pentingnya evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan sistem. Evaluasi
pendekatan sistem adalah evaluasi yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen evaluasi yang dimaksud meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Menurut Arifin, 2017. Evaluasi dalam pembelajaran, yaitu ada evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lainnya, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Dalam tes, ada beberapa jenis, yaitu ada berbentuk uraian atau esai. Dalam uraian atau esai, ada pula uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas yaitu menjawab soal uraian dengan batasan-batasan yang ditentukan. Sedangkan untuk uraian bebas, peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada tes objektif, yaitu tes pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau salahnya soal yang berbobot nilai yang tetap. Itu ada tes pilihan alternatif, ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh dua penilaian. Dari dua pilihan siswa diminta memilih salah satu yang dianggap paling tepat. Ada tes pilihan ganda. Tes jenis pilihan ganda adalah suatu bentuk tes dengan jawaban tersedia atas 3 atau 4 option pilihannya dan hanya satu jawaban yang tepat. Kemudian, tes objektif menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan atau memasangkan terdiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Kemudian, tes bentuk benar atau salah ditekankan mengandung untuk tidaknya kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Kemudian ada evaluasi non-tes. Menurut Hashim, evaluasi non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Untuk dinilai saat proses pembelajaran berlangsung. Beberapa jenis evaluasi non-tes yaitu skala bertingkat, menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Kemudian angket, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi. Kemudian daftar cocok, yakni deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Kemudian wawancara, yaitu cara tanya jawab sepihak. Kemudian pengamatan atau observasi. Teknik penilaian yang dilakukan oleh peserta didik menggunakan indera secara langsung. Simpulan dari materi ini yaitu pengembangan inovasi pendidikan pada kurikulum sangat berpengaruh terutama pada aspek tujuan, bahan materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.